Sampurasun Pasundan. Selamat pagi sahabat budaya. Tadi telah kami informasikan kepada Anda bahwa kami akan menghadirkan narasumber di tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah telah hadir narasumber kita Bapak Haji Rohman Priyatna SPDI. Langsung kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes kumaha damang ieu dina dinten ieu. Alhamdulillah pangestu. Terima kasih Pak Haji Rohman telah menemani kami semua sahabat budaya dalam sajian acara Sampurasun Pasundan. Mungkin untuk Anda sahabat budaya sudah tidak asing mendengar suaranya. Ya. Alhamdulillah. Ada di antaranya mungkin penasaran Cing Pak Haji Rohman Priyatna teh saheula anu emut teh kana suara mama enggak biasa disapa sahabat budaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pagi hari ini bisa bersilaturahmi, bisa bersua melalui perempat RRI Bandung dalam acara Sampurasun Pasundan. Alhamdulillah saya bisa menemani dalam acara ini dan menarik sekali topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tentang apa itu? Kita perlu ada keseimbangan antara jasmani dan rohani ya. Pentingnya keseimbangan seperti itu karena kita tidak bisa lepas dari dua hal tadi. Nah, sahabat budaya sudah mendengar suaranya. Ya, beliau mungkin untuk pendengar Pro 1 Perompas sudah tidak asing lagi karena Bapak kemarin menjabat yang terakhir sebagai ketua. Saya sekarang kebetulan juga masih ketua KP Komunitas Pendengar RRI Bandung ya. Selamat. Semangat, masih semangat. Selain di RRI Bandung juga aktivitas Bapak itu di mana Pak? Alhamdulillah kita menjabat juga di MUI ya, walaupun tingkat kelurahan ya. Ketua MUI Kelurahan Cipaganti, kemudian DKM di Masjid Mungsol Kanas. Di mana itu? Di Ciamplas. Di Ciamplas. Ini ada hal yang menarik, namanya kok aneh ya, Mungsol Kanas. Ini apa ini Pak? Kalau dilihat ya dari tarikh atau sejarah ini sejarah yang berkaitan langsung dengan sejarah Pasundan, sejarah perkembangan Islam yang ada di Kota Bandung. Ini ajakan dan ini sebanding lurus dengan program yang ada di Pro 4. Mangga urang ngaos sholawat ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mangga urang ngaos sholawat ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan biasanya kalau nama-nama masjid itu berasal dari bahasa-bahasa Arab ya, tapi ini unik pisan. Dikaitkan sarang orang-orang Sunda. Orang Sunda. Ini ada yang menarik katanya konon Masjid Mungsol Kanas ini adalah masjid yang tertua, betul di Kota Bandung. Alhamdulillah, betul sekali. Itu tadi disampaikan bahwa salah satu sejarah panjang perjuangan dan doa-doa yang ada di Bandung itu awalnya dari Mungsol Kanas, termasuk para tokoh yang ada di Bandung ya, yang mewarnai perjuangan ini yang ada di kaum Bandung ya. Kalau sekarang Masjid Agung ya, kemudian Masjid Raya Cipaganti itu imam-imamnya itu hasil dari Mungsol Kanas diantaranya, termasuk budayanya. Maka kental sekali. Kenapa kita kalau bahasa Sunda itu kan kirata ya, bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Sunda, karena ada unsur budayanya, apalagi agamanya ya. Karena itu memang motivasinya, harapannya ke depan bahwa budaya agama itu dapat bersinergi dan dapat memberikan kontribusi terbesar bagi masyarakat khususnya yang ada di Kota Bandung. Maka senang sekali nih, sama halnya dengan Pro 4 ya, yang
menumbuh kembangkan ya tentang budaya, tentang keragaman ya, dan cinta kita terhadap apa yang telah kita miliki, khususnya untuk Tatar Sunda. Ya, menarik sekali, sahabat budaya. Ada kaitannya tentunya dengan topik bahasan kita, yaitu bahwa pentingnya keseimbangan antara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kita. Ini juga tentunya masjid ini juga seimbang ya antara budaya dan agamanya. Betul sekali. Karena ini sekali lagi bahwa dalam semua sisi kehidupan itu kita tidak bisa dilepaskan dari keseimbangan itu. Iya. Kan kalau kita misalnya hanya mengedepankan satu sisi, tapi di sisi yang lain kita lemah, itu pun tidak akan sempurna gitu ya. Termasuk dalam hal kita menjalani langkah kita dalam kehidupan ini. Tentunya harus ada keseimbangan antara kekuatan fisik material dan mental spiritual. Nah ini dibangun diantaranya dari kekuatan-kekuatan spiritual yang ada di masjid, yang ada di majelis-majelis, kemudian kekuatan fisik material yang ada di masyarakat. Konteksnya ibadah yang langsung vertikal dan ibadah sosial. Kalau ibadah vertikal itu kan langsung ya, kita seperti berdoa, tadi kan ajakan berdoa itu. Betul. Mangga urang ngao selawat kan doa ya. Kemudian kekuatan sosialnya itu kita bersinergi. Nah ini erat kaitannya dengan kesehatan ataupun keseimbangan jasmania ya. Kalau bahasa Sunda itu ini hanya sebagai analogi saja ya. Kalau orang Sunda itu kan menyebut nama kita itu bukan pribados ya, sanes abdi, tapi simkuring. Simkuring, jisimkuring itu dua hal. Jisim kuring itu kan simnya itu dari jisim, dari jasad, dari fisik. Kuringnya itu dari ruh, ya, ruhania. Jadi udah berintegrasi antara fisik dan ruhani. Itu jisim kuring ya. Saya baru tahu nih, hal yang menarik juga, ini pengetahuan buat saya, khususnya untuk Anda juga sahabat budaya. Ternyata orang Sunda itu bukan hanya terkenal dengan filosofinya yang begitu kental, jisim kuring itu juga udah merupakan satu keseimbangan nih ya. Ini topik hari ini tuh justru lebih tepatnya itu membahas jisim kuring, fisik material dan mental spiritual itu. Gitu. Nah, Pak Ustadz, saya pengen tahu nih, kira-kira yang seimbang itu antara rohani dan jasmani itu seperti apa perbandingannya, bagaimana gitu? Dua-duanya bisa saling menunjang. Bagaimana kita bisa sehat secara rohani ya, dan bisa khusyuk menjalankan totalitas ibadah kepada Sang Pencipta bila mana fisiknya lemah. Makanya ini harus ditunjang gitu. Dengan apa? Dengan ikhtiar kita banyak hal. Di antaranya kita seperti ini kan untuk kesehatan ya. Kita berkomunikasi, kita bersosialisasi. Karena kita itu makhluk yang dinamis, bukan statis ya. Kemudian dengan upaya kita dengan secara fisik, dengan pola hidup yang sehat, dengan berolahraga, makanan dan lain sebagainya, itu kan disiplin. Itu untuk kesehatan jasmania. Untuk apa? Pada intinya untuk melaksanakan kebutuhan rohaniah juga ditunjang gitu ya. Nah, sebaliknya bila mana kita hanya mengandalkan sehat jasmani tetapi rohaninya juga kosong, kurang sehat, maka itu akan kosong juga gitu. Tidak ada isi. Ya, tidak ada isi. Maka itu kedua sisi itu harus diseimbangkan. Karena bukan cuma kita, tetapi untuk generasi-generasi setelah kita juga harus seimbang. Bagaimana generasi ini ke depannya bisa kuat ya, bila mana kita juga tidak menerapkan pola seperti itu, dan sistemnya juga harus dibangun seperti itu, seperti sekarang gitu ya. Saya senang sekali, ini salah satu upaya juga ini untuk kesehatan jasmani seperti ini kan. Bersilaturahmi itu untuk menguatkan kesehatan jasmani, diisi dengan sentuhan-sentuhan ruhaniahnya. Maka ada tausiah itu bukan hanya letterlek dengan ayat-ayat dari Al-Quran, dari hadis, tetapi saling mengingatkan, saling memberikan semangat. Itu kan kesehatan ruhani. Maka itu sangat seimbang. Di antaranya silaturahmi itu adalah untuk keseimbangan
jasmani dan ruhani itu dengan silaturahmi diantaranya. Pak Haji, kita terima dulu telepon ya, Ya. yang di line 7202875 ataupun di 7217043. Mangga, mumpung ada Bapak Haji Rohman Priyatna di sini, kita ngawangkong tentang pentingnya keseimbangan antara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kita. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, coba kembali. Halo, halo, assalamualaikum. Ya. Halo. Mangga, biasa dicobian deui di 7202875 atanapi di 721704 nyobian ke Kakang Bowo teh dicek menawi supados regreg. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, tadi Pak Haji Rohman mengatakan bahwa dalam keseharian kita tentunya bukan hanya jasmani dan rohani, kadang kita perasaan melaksanakan itu adalah untuk kegiatan jasmani kita, tapi ternyata itu ada di dalamnya rohani ya. Udah terintegrasi gitu ya. Iya. Tos ngahiji, tadi disebutkan ji simkuri, tos ngahiji gitu. Itu tanpa disadari tanpa ya. disadari. Nah, kalau misalnya orang awam kan paling oke, aduh, urang mah nuju rohani mah pasti datang namus. Oh yo, ngadoa, padahal panginten sanes kitu ngumpulnya, Ustaz. Jadi Kayak bilang kami latar belakang saja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sabarna. Mangga Kang Niknop langsung wae ka Pak Haji Rohman. Pak Haji pun ten abdi kadoa jeung keuneung sakedik ieu. mangga. Kieu mana? Kumaha udah perkawis harira tadi ngabahas kasaimangan mana? Kumaha? Aya istilah sapertos ibadah dilakonan dunya ke keraleukeunna ngarahkeun kasaratan di akhirat katumpuanan karena kita Alhamdulillah laras pisan. eta teh kumaha numutkeun salira manawi teh eta anu mah diajengkeun ku abdi teh manawi Alhamdulillah. hatur nuhun panganan diatur numutkeun salira kumaha ieu teh hatur nuhun permios. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Niknop di Padalaran. Padalaran. Mangga tiasa langsung diwalarai perkataan Alhamdulillah. Ada aya nu pagedrug sakit oge. Justru itu sebanding lurus dengan selesai wios nas nu ayat nu Al-Qur'an anu tadi ditaroskeun teh nya ada keseimbangan kumaha anu sebatkeun mulus rahayu berkah baik dunia maupun akhirat gitu kan inti nama gitu kesimpulan nama. Ini sebanding sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasas. Al-Qasas ayat 77. Ya. Al-Qasas 77 Allah berfirman anu taroskeun tadi ya jawab olaranana gitu nya. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tafil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi Allah di surat Al-Qasas ieu teh dan carilah olehmu sok teangan ku maraneh kabeh ku ranjeun kabeh kehidupan dunia, keseimbangan kan? Kehidupan dunia kangge naon? Kangge tujuanna di akhirat. Saran pokoknya entong ngalupakeun kehidupan dunia. Jadi bagaimana kita mau berbicara amal bila mana di dunia kita juga lupakan ini ladang amal. Nah, makanya di sini disebutkan bahwa satu kebaikan di dunia adalah ladang amal kita untuk di akhirat. Nah, di dalam ayat ini juga wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kudu kumaha urang kebaikan teh berbuat baiklah kalian kepada sesama, kepada orang dengan saling mengingatkan tentang fisik, tentang ruhaninya, maka Allah akan memberikan kebaikan. Jadi tujuannya tetap di dunia, pada akhirnya ujungnya kami akhirat sesuai dengan doa sapu jagat urang sok diungkapkeun Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan
baik dunia baik di akhirat kita yang pagedruk lagi urang berbuat baik dunia pada akhirnya pada bakal kasamper di akhirat gitu. Ya. Hatur nuhun Kang Nikno kitu kadadanana di Pak Haji Rahman tadi di kana patarasan abdi banyak di antaranya orang-orang awam itu yang beranggapan bahwa yang berkaitannya dengan rohani itu hanya dengan berdoa. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari persentase dalam kehidupan sehari-hari tentu jumping pisan ya, Pak Haji. Nah, menurut Pak Haji itu sebetulnya yang seperti apa? Apakah itu statement itu salah atau benar? Persepsinya harus diluruskan dulu gitu ya. Anggapan luruskan seperti kita berolahraga itu hanya anggapan dari sebagian orang itu hanya jasmani padahal itu ruhani. Kita didorong dari dalam itu satu keikhlasan, satu semangat, itu kan ruhani. Itu juga itu kan motivasi ibadah motivasi gitu kan dengan giroh kita bahwa kita itu harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan, menjaga kesehatan, malahan kalau yang sakit juga dengan sabar itu dengan tetap berikhtiar dengan olahraga sesuai dengan kapasitasnya gitu ya. Itu merupakan kekuatan ruhani juga timbul, maka diekspresikan dengan bentuk kekuatan dengan kegiatan fisik. Itu olahraga termasuk pola makan kita juga ya, bukan tidak boleh kan? Yang tidak boleh ini kan untuk kesehatan jasmani ya. Ada aturannya, apalagi yang lagi sakit diabetes misalnya. Ya seperti itu. Sebetulnya itu bukan hanya untuk kekuatan fisik, tetapi kekuatan rohani, karena walaupun bagaimana dengan diawali dengan keyakinan kita bahwa pola seperti itu akan menguatkan kita, itu kan dari rohani juga. Dan itu nilainya ibadah. Yang tidak boleh itu berlebihan. Berlebihan ya, karena kita punya kapasitas. Kita hanya doa, ikhtiar dan tawakal, tapi yang menentukan itu kan Allah ya, Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan itu maka ini tidak bisa dipisahkan. Maka ada ungkapan bahwa kita harus seimbang antara fisik, material, mental seperti itu. Bagaimana fisik mau kuat kalau mentalnya lemah? Termasuk diantaranya bagaimana ruhaninya mau kuat kalau kita juga fisiknya juga tidak siap. Ya itu dua-duanya harus seimbang. Jadi kalau misalnya kalau boleh saya mengatakan kalau dalam melakukan satu kegiatan itu pasti di dalamnya itu ada keseimbangan antara jasmani dan rohani ternyata ya. Kita bisa buktikan dengan kekuatan ruhaninya kalau setiap melakukan kegiatan kita dengan Bismillah itu kan kekuatan rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita melakukan semua aktivitas itu kan rohani. Baru ditindaklanjuti dengan secara ikhtiarnya, secara fisiknya. Kemudian di akhir dengan alhamdulillahirabbil alamin itu kan kekuatan rohani. Nah seperti itu. Termasuk punten dalam sholat itu bukan cuma doa ya setiap gerakan, setiap syarat-syaratnya sholat. Tetapi kan dengan kita berdirinya, dengan kita rukunya, dengan kita sujudnya, itu kan gerakan-gerakan sebagaimana yang kita lakukan dalam olahraga fisik. Itu kan berintegrasi. Fisiknya ada, apalagi doanya. Itu. Jadi kalau begitu di pikiran kita jangan dikotak-kotakan ini untuk jasmani, ini untuk rohani ya. Iya. Sebetulnya harusnya seperti itu ya. Walaupun nanti ada bagian-bagiannya, ada yang konteksnya kegiatan fisik, tetapi kegiatan fisik itu bisa juga terpisah. Sebetulnya seperti tadi kan sebetulnya bersatu ya. Tetapi ada juga kegiatan fisik yang tidak boleh dalam kegiatan fisik itu harus dicampurkan dalam kegiatan ruhaninya. Contoh kegiatan fisik, kalau kita sedang makan, walaupun kita makan jangan dulu berdoa dalam situasi makan. Kemudian dalam olahraga pun kita berdoa dalam olahraga gitu. Dalam hati itu gitu. Jangan itu kan yang level itu doa identik dengan ucapan, bukan kan? Tapi kekuatan dalam hati, niat gitu. Itu yang saya sampaikan. Keyakinan dalam hati. Dalam hati. Doa itu kan dalam hati. Doa itu, niat itu dalam hati gitu kan, yang lebih kuatnya. Jadi kadang-kadang ada satu anggapan bahwa kita berdoa sambil, nah itu kan nanti akan timbul suul adabnya juga. Ada tempat-tempatnya. Bisa diungkapkan itu dalam hati, bukan secara verbal ya, secara verbal dalam ucapan gitu. Itu aja. Jadi itu juga proses. Tapi intinya dari tadi yang kita bahas itu, intinya kekuatan keyakinan kita terhadap Yang Maha Kuasa dengan kekuatan doa akan menimbulkan
fisik yang kuat, itu kekuatan. Ya, karena banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar, misalnya menurut kesehatan itu dokter sudah angkat tangan, tapi dengan ada keyakinan dan doa itu menjadi suatu keajaiban ya. Ya makanya ini keterangan nih, bukan kata saya, bukan itu, tapi ini artinya aja bahwa bagaimanapun ada 3 hal. Ada imunitas kekuatan fisik kita, tubuh kita ya, untuk memprotek dari penyakit secara fisik ya. Ada imanitas, karena kekuatan iman itu, bagaimana ada kekuatan fisik, bila mana iman kita itu lemah, tidak ada keyakinan, artinya baru kita akan aman, ada keseimbangan iman, baru kita akan aman gitu. Iya. Itu keseimbangannya. Amin, Gitu. ya Jadi Allah. amin. Iya, tidak terasa sekali waktu kita ini Pak Haji ternyata sudah di ujung waktu, padahal masih menarik nih perbincangan Iya, kita. senang sekali ya kita bisa share ya seperti ini, berbagi. Iya. Dan di ujung waktu kita nih ada satu pertanyaan ataupun permintaan saran ini kepada Pak Haji, kira-kira bagaimana cara menyeimbangkan kesehatan jasmani dan rohani kita di tengah pandemi ini? Oh iya. Sikap ya, penyikapan kita ya. Iya. Penyikapan kita di tengah pandemi ini. Yang pertama, kekuatan dari apa yang kita miliki, yang Allah memberikan potensi tentang akal, mengolah akal dan pikiran harus tetap terjaga. Yang pertama keikhlasan, kedua kesabaran, ketiga ikhtiar ya. Nah, dalam hal ini ikhtiar harus dikedepankan pula dengan sekarang juga ada protokol kesehatan. Itu tidak terbantahkan. Kalau kita melanggar seperti itu dosa hukumnya juga gitu ya. Oh, dalam Dosa. aturan agama juga itu Iya, tidak kan boleh. ada 3 kan. Doa, ikhtiar, baru kita tawakal ya. Tetapi karena kalaupun itu dikedepankan sehingga kita juga meninggalkan dari keyakinan kita tentang kekuatan batiniah ya, kita tetap harus ikhlas, harus sabar dan harus semangat. Itu semuanya dari batin ya, dari rohani kan. Nah, jadi ada juga yang sementara memang ada yang tidak perlu memakai protokol kesehatan gitu. Itu salah besar, itu salah besar. Ada juga sebagian yang hanya mengandalkan seperti, tapi kekuatan batinnya itu hanya secara fisik ada. Nah, ini keseimbangan juga. Kita tetap berdoa, kita tetap berikhtiar gitu, baru kita tawakal kepada Allah itu. Nah, terima kasih Pak Haji Rohman Priyatna SPDI yang telah menemani kita semua sobat budaya. Ya, berhubung waktu tidak mencukupi, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih Bapak sehat teras, lancar Mulus rahayu aktivitasnya. berkah selamat. Amin. Aya di inanjar kaulujuna. Ulah kapok kami RRI teras ngelemai. Insya Allah. Karena kita juga bagian yang tidak terpisahkan dari RRI. Hatur nuhun Pak Haji Rohman Priyatna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat budaya, itu tadi ngawangkong di pagi hari bersama narasumber kita Bapak Haji Rohman Priyatna SPDI. Beliau adalah DKM Masjid Mung Solokana Cihampelas. Dan semoga saja di balik perbincangan kita yang meskipun hanya singkat itu ada manfaatnya untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sobat budaya, akhirnya saya Anu Mugi harus undur pamit dalam sajian acara Sampurasun Pasundan, dan kami akan bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta dan akan kembali lagi nanti pada pukul 11 hingga pukul 13 nanti dalam sajian acara Gelar Kawi Pasundan. Tetaplah bersama kami di program 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan AM 540 kHz.